Jauh sebelum nama Palestina, Israel, atau bahkan Yerusalem menjadi simbol konflik, wilayah ini telah menjadi titik temu peradaban. Tanah ini, yang secara geografis berada di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa, adalah saksi lahir dan runtuhnya banyak kerajaan besar. Bangsa Kanaan dipercaya sebagai penduduk awal wilayah ini sebelum kedatangan suku Ibrani sekitar 1200 sebelum Masehi. Mereka menanam benih dari apa yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Israel dan Yehuda. Yerusalem, sebuah kota kecil berbenteng batu, perlahan tumbuh menjadi pusat spiritual bagi bangsa Yahudi. Namun sejarah di tanah ini bukan hanya soal kedamaian. Invasi dan pendudukan silih berganti. Asyur, Babilonia, Persia, hingga Romawi. Tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua dihancurkan oleh tentara Romawi. Ribuan orang Yahudi dibuang, dan diaspora dimulai. Meskipun demikian, Palestina tetap menjadi rumah bagi beragam komunitas. Yahudi yang tersisa, Kristen yang tumbuh sejak abad ke-1 Masehi, dan kemudian Islam yang datang pada abad ke-7, membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan spiritual kawasan ini. Setelah penaklukan Arab pada abad ke-7, Yerusalem masuk ke dalam kekuasaan Islam. Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan toleransinya. Ia tidak memaksa umat lain masuk Islam dan memberi perlindungan kepada komunitas Kristen dan Yahudi. Yerusalem menjadi kota suci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah, dan pembangunan Masjid Al-Aqsa serta Kubah Batu memperkuat posisi spiritualnya. Berabad-abad kemudian, Perang Salib memporak-porandakan tanah ini. Namun pada abad ke-12, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem, memperlihatkan bahwa tanah ini bukan hanya pertarungan antara bangsa, tapi antara ideologi dan keyakinan. Pada tahun 1517, Palestina menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Selama lebih dari 400 tahun, kawasan ini relatif stabil. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan, meskipun tidak dalam kesetaraan penuh. Namun stabilitas ini akan terguncang oleh badai yang datang dari Eropa. Palestina sebelum abad ke-20 adalah sebuah mosaik. Komunitas yang berbeda hidup dalam sistem yang rumit namun relatif damai. Tapi semua berubah saat ide-ide nasionalisme dan kolonialisme mulai menyusup, dan dunia modern membuka bab baru yang penuh gejolak. Abad ke-19, Eropa sedang berubah. Revolusi industri menciptakan kota-kota besar, tapi juga memunculkan ketimpangan dan keresahan sosial. Di tengah gejolak ini, kebencian terhadap orang Yahudi, antisemitisme mulai tumbuh pesat, terutama di Eropa Timur dan Rusia. Pogrom, yakni kekerasan massal terhadap komunitas Yahudi, merebak di banyak kota. Ratusan ribu orang Yahudi melarikan diri, sebagian menuju Amerika, tapi sebagian lainnya memimpikan pulang ke tanah leluhur mereka, Palestina. Tahun 1897, seorang jurnalis Austria bernama Theodor Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama. Dalam tulisannya yang terkenal, Der Judenstaat, Herzl menyerukan perlunya negara Yahudi. Ia percaya, hanya dengan memiliki tanah air sendiri, orang Yahudi bisa hidup aman dan bermartabat. Zionisme lahir sebagai gerakan politik modern. Palestina dipilih bukan semata karena sejarah religius, tapi karena tanah itu dianggap sebagai hak yang dijanjikan. Saat Perang Dunia I berakhir, Kesultanan Utsmaniyah runtuh. Palestina bersama beberapa wilayah Arab lain jatuh ke tangan Inggris berdasarkan kesepakatan rahasia dan keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Tahun 1917, Inggris menerbitkan Deklarasi Balfour, sebuah surat pendek tapi bersejarah. Surat ini menyatakan dukungan Inggris atas pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun, surat itu juga menyebut bahwa hak-hak sipil masyarakat non-Yahudi di Palestina tidak akan dilanggar. Kata-kata ambigu dalam deklarasi itu menyisakan luka panjang. Apa arti tanah air nasional? Apakah berarti sebuah negara? Dan bagaimana dengan hak-hak mayoritas Arab Palestina yang saat itu merupakan sekitar 90% dari populasi? Muncullah konflik identitas. Dua bangsa mengklaim tanah yang sama sebagai rumah masa depan mereka. Antara 1918 dan 1939, gelombang imigrasi Yahudi datang ke Palestina.
Didukung dana dari diaspora Eropa dan organisasi Zionis, mereka membeli tanah, mendirikan pemukiman, dan membentuk lembaga-lembaga sosial yang kemudian akan menjadi cikal bakal negara Israel. Komunitas Arab Palestina mulai merasa terancam. Ketegangan meningkat, pertikaian lokal berubah menjadi bentrokan massal, seperti kerusuhan 1920, kerusuhan Hebron 1929, dan pemberontakan besar antara 1936 sampai 1939 yang menewaskan ribuan orang. Pemerintah Inggris berada di tengah dua tekanan, janji pada Zionis dan kenyataan politik di lapangan yang penuh amarah. Mereka mencoba membatasi imigrasi Yahudi, tapi gelombang pengungsi semakin besar, apalagi setelah Nazi berkuasa di Jerman. Saat Holocaust menelan 6 juta nyawa Yahudi di Eropa, tekanan internasional pada Inggris meningkat. Zionisme kini bukan sekadar gerakan nasionalis, tapi dianggap sebagai kebutuhan hidup bagi kaum Yahudi yang selamat. Tahun 1947, Inggris kehabisan cara dan menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia bersiap mengambil keputusan penting yang akan mengubah sejarah dan membakar konflik yang belum juga padam. Tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181, sebuah rencana pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu Yahudi, satu Arab. Yerusalem dijadikan wilayah internasional di bawah pengawasan PBB. Untuk dunia barat, ini solusi damai. Bagi Zionis, ini adalah peluang yang telah lama ditunggu. Tapi bagi rakyat Arab Palestina, ini adalah ketidakadilan yang tak bisa diterima. Mereka tidak pernah diajak bicara, padahal mereka adalah mayoritas penduduk. Rencana itu memberikan 55% wilayah kepada negara Yahudi, meskipun populasi Yahudi hanya sekitar 33% dan memiliki kurang dari 7% tanah secara legal. Warga Arab Palestina menolak dan perang sipil antar komunitas pun pecah di jalanan. 14 Mei 1948, di Tel Aviv, David Ben-Gurion menyatakan berdirinya negara Israel. Keputusan yang disambut sorak di dunia Yahudi dan duka mendalam di dunia Arab. Keesokan harinya, pasukan Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerang wilayah Israel baru. Dimulailah Perang Arab-Israel pertama, yang oleh Israel disebut Perang Kemerdekaan, dan oleh Palestina disebut Nakba, bencana. Dalam waktu 8 bulan, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari tanah mereka. Ratusan desa Arab dihancurkan. Israel berhasil memperluas wilayahnya hingga 78% dari Palestina historis, jauh melampaui batas rencana PBB. Nakba bukan hanya soal kehilangan rumah, tapi juga kehilangan masa depan. Generasi demi generasi lahir di kamp-kamp pengungsi, membawa ingatan tentang desa-desa yang telah lenyap dari peta. Israel melarang para pengungsi kembali dan menyita harta serta tanah yang mereka tinggalkan. Sementara itu, negara-negara Arab menolak mengakui eksistensi Israel, dan konflik memasuki babak baru. Konflik tanpa akhir antara negara dan rakyat yang tidak punya negara. 1948 bukan akhir, tapi awal dari pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang berhak tinggal di tanah ini? Pertanyaan yang berubah menjadi peluru, dinding pemisah, dan jerit luka yang bertahan puluhan tahun. 2 dekade setelah 1948, dunia Arab belum menerima kehadiran negara Israel. Palestina masih belum memiliki negara, dan para pengungsi hidup di kamp-kamp pengasingan, menanti pulang. Pada Juni 1967, ketegangan meningkat. Israel menganggap gerakan militer Mesir dan penutupan Selat Tiran sebagai ancaman eksistensial. Dalam waktu 6 hari, sejarah kembali berubah. Dalam perang 6 hari, Israel menyerang lebih dulu dengan strategi militer yang mengejutkan dunia. Mereka menghancurkan kekuatan udara Mesir dalam hitungan jam dan bergerak cepat ke 3 front sekaligus. Hasilnya, kemenangan telak. Israel merebut Gaza dan Sinai dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Tanah Palestina kini sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Kemenangan militer ini membuka lembaran baru. Pendudukan. Sejak 1967, Israel mulai membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.
Tindakan ini dianggap ilegal oleh hukum internasional, namun terus berlanjut hingga hari ini. Bagi warga Palestina, hidup berubah drastis. Tepi barat dipenuhi pos pemeriksaan militer, izin perjalanan, dan kekerasan sporadis. Gaza menjadi kantong padat penduduk dan kemiskinan, terisolasi dari dunia luar. Tahun 1987, kemarahan meledak. Intifada pertama dimulai. Sebuah pemberontakan rakyat Palestina yang dipimpin oleh warga sipil, anak-anak, wanita, pemuda. Dengan batu di tangan, mereka menghadapi tentara bersenjata lengkap. Dunia menyaksikan ketimpangan itu. Kamera-kamera internasional merekam luka dan jerit yang selama ini tersembunyi. Untuk pertama kalinya, narasi Palestina mulai menggema di luar dunia Arab. Perlawanan ini membentuk identitas baru. Palestina bukan sekadar isu politik, tapi perjuangan rakyat tak bersenjata menuntut kebebasan. Setelah perang, dunia meminta Israel mundur dari wilayah yang didudukinya. Resolusi demi resolusi diterbitkan, namun tak diindahkan. Dan dalam kebuntuan itu, kekerasan tumbuh dan harapan perlahan terkikis. Setelah puluhan tahun pertumpahan darah dan kebuntuan diplomatik, sebuah celah harapan muncul di awal 1990. Perang dingin telah usai, dunia berubah, dan di balik layar, negosiasi diam-diam terjadi antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Tahun 1993, di halaman Gedung Putih, dunia menyaksikan pemandangan yang dulu mustahil. Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan. Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, berdiri di tengah, tersenyum. Oslo Accords menyepakati pendirian otoritas Palestina dan rencana bertahap menuju negara merdeka dalam 5 tahun. Israel akan menarik diri secara bertahap dari beberapa wilayah pendudukan. Namun kesepakatan itu tidak sempurna. Yerusalem tidak dibahas, hak kembali pengungsi ditunda, dan pemukiman Israel terus dibangun diam-diam. Bagi banyak warga Palestina, Oslo terasa seperti janji kosong. Di sisi lain, kalangan sayap kanan Israel menganggap Oslo sebagai pengkhianatan. Tahun 1995, Rabin dibunuh oleh ekstremis Israel sendiri. Jalan damai pun mulai retak. Sementara PLO memilih jalur diplomatik, kelompok Islamis Hamas muncul sebagai oposisi. Didirikan pada 1987, Hamas menolak keberadaan Israel dan memilih jalan perlawanan bersenjata. Namun Hamas bukan hanya organisasi militer. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan menjadi simbol perjuangan di Gaza, tempat yang semakin menderita karena blokade dan kemiskinan. Tahun 2006, Hamas mengejutkan dunia dengan menang dalam pemilu Palestina. Namun dunia barat menolak mengakui mereka. Setahun kemudian, konflik bersaudara meletus. Hamas mengambil alih Gaza secara paksa, dan tepi barat tetap dikuasai Fatah. Sejak saat itu, Palestina terbelah dua. Satu di bawah Hamas, satu di bawah Fatah. Persatuan nasional runtuh, dan rakyat Palestina terjebak di antara dua kekuasaan yang saling bersaing. Setelah Hamas mengambil alih Gaza, Israel dan Mesir memberlakukan blokade total. Gaza berubah menjadi penjara terbuka. Barang dibatasi, listrik dibatasi, pergerakan orang nyaris mustahil. Sejak itu setiap ketegangan memicu siklus perang. Serangan roket dari Gaza dibalas serangan udara Israel. Korban sipil berjatuhan, sebagian besar di pihak Palestina. Gaza menjadi simbol tragedi. 2 juta jiwa terjebak, tanpa hak gerak, tanpa hak hidup layak. Dunia menonton, namun tak bergerak. Apa yang dulu menjadi harapan lewat Oslo, kini berubah menjadi luka baru. Palestina bukan hanya diduduki, tapi juga terpecah oleh penjajahan, oleh politik internal, dan oleh dunia yang abai. Dunia berubah cepat, tapi bagi rakyat Palestina, kenyataan tetap sama, bahkan memburuk. Dari 2018 hingga kini, kekerasan tidak mereda, justru makin brutal, makin menyasar warga sipil, makin jauh dari keadilan. Israel yang kini menjadi kekuatan teknologi dan militer besar, memperkuat kendali atas tepi barat dan mengepung Gaza lebih rapat. Sementara Palestina semakin terkunci di antara tembok, batas, dan friksi internal. Tahun 2018, warga Gaza menggelar aksi damai, The Great March of Return, menuntut hak kembali ke tanah asal mereka dan mengakhiri blokade.
Tapi protes damai dibalas peluru tajam. Ratusan warga, termasuk anak-anak, jurnalis, dan tenaga medis, tewas oleh penembak jitu Israel. Dunia mengecam, namun tak bertindak. Sementara itu, pemerintah Israel semakin agresif memperluas pemukiman Yahudi di wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Ribuan rumah Palestina dihancurkan setiap tahun atas nama legalitas administratif. Bentrokan demi bentrokan terjadi di Yerusalem Timur. Masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi umat Islam, menjadi medan ketegangan tahunan antara jamaah Palestina dan aparat Israel. Tahun 2021, setelah penggusuran paksa di Sheikh Jarrah dan serangan polisi di Al-Aqsa, Hamas meluncurkan roket ke Israel. Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran ke Gaza. Lebih dari 250 warga Palestina tewas dalam 11 hari. Rumah sakit kolaps, sekolah runtuh, ribuan kehilangan tempat tinggal. Israel menyebut ini pertahanan. Palestina menyebut ini penjajahan.